warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di video gua. Dan di video kali ini gue bakalan akan membahas tentang seni tari jaipong. Sebelum gue lanjut ke pembahasan gue, jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan di share ke teman-teman kalian supaya sedikit bermanfaat. Kaya dengan beragam budaya. Setiap daerah mempunyai kesenian yang menambah daftar kekayaan budaya Indonesia. Selain tarian pendet dari Bali dan tarian piring dari Padang yang cukup kreatif, ada juga tarian jaipong atau jaipongan adalah seni tari yang tercipta dari kreativitas orang seniman Bandung, Gugum Gumbira. Ternyata jaipong ini berasal dari berbagai gerakan tari yang dimodifikasi lagi. Gugum Gumbira, tokoh jaipong ini terinspirasi oleh kesenian rakyat. Salah satunya adalah ketuk tilu. Hal inilah yang membuatnya mengenal dan mengetahui perbedaan pola-pola gerakan tari tradisi yang ada pada bajidoran atau ketuk tilu. Beberapa gerakan seperti bubukaan, pengancungan, nambeken, dan ragam gerakan mincit dari beberapa kesenian tersebut cukup menginspirasi untuk mengembangkan tari atau kesenian yang sekarang populer dengan nama jaipong. Gerakan pinggul, tangan, mata, dan kaki yang lincah membuat jaipongan begitu kreatif. Hampir di setiap kesempatan, terutama festival yang melibatkan kesenian rakyat Bandung atau daerah lainnya yang ada di Jawa Barat, jaipong selalu diajak untuk memeriahkan suasana. Tarian satu ini memang mampu membuat udara panas menjadi hangat, karena hadirin bisa merasakan bahagia dan terhibur oleh gerakan dan langkah para penari yang seolah tak kenal lelah. Tari jaipongan yang diciptakan oleh Gugum Gumbira ini awalnya diberi nama ketuk tilu, karena tarian ini adalah hasil pengembangan dari ketuk tilu. Karya pertama ini masih begitu kental dengan warna impingan ketuk tilu. Kemudian tarian ini menjadi terkenal dengan sebutan jaipongan. Tari jaipong ini akan terlihat lebih menawan ketika dibawakan oleh beberapa penari. Gerakan yang sama dalam tempo yang cepat membuat mata yang memandangnya tak berkedip, apalagi yang mempunyai pikiran kotor. Gerakan pinggul penari jaipong adalah salah satu gerakan yang menjadi pusat perhatian. Hal inilah yang terkadang menjadi kontroversi terhadap salah satu kesenian daerah yang satu ini. Memang sulit untuk mengendalikan pikiran penonton karena melihat penari jaipongan yang sangat sedang beraksi. Dan selain itu, gerakan pada tarian jaipong juga berbeda dengan tarian lain. Jika pada umumnya tarian mempunyai banyak ragam gerakan, tetapi tariannya hanya mempunyai 4 gerakan. Berikut macam-macam gerakan yang ada dalam tari jaipong. Yang pertama adalah gerakan bubuka. Gerakan ini adalah gerakan pembukaan pada saat dimulainya pementasan. Para penari biasanya lebih dahulu melakukan gerak berjalan memutar sembari memainkan selendang yang berada di leher sang penari. Gerakan para penari yang lemah gemulai akan langsung membuat para penonton tertarik dan untuk melihatnya. Yang kedua adalah gerakan pencungang. Pencungang merupakan gerakan tarian jaipong yang dilakukan dalam tempo yang cepat, serta diiringi musik dan lagu yang juga cepat. Biasanya gerakan penguncangan ini dilakukan dengan penuh semangat sehingga banyak penonton yang terbawa dan menikmati tarian ini. Yang ketiga adalah gerakan ngala. Ngala merupakan gerakan tarian yang terlihat seperti patah-patah. Gerakan tarian ini berguna pada saat penari melakukan pindahan dari titik ke titik berikutnya, yang dilakukan dengan tempo yang sangat cepat. Gerakan ngala dalam tarian jaipong dapat menambah keunikan kesendirian dari tarian ini dan juga untuk para penonton. Dan yang terakhir adalah gerakan mincit. Gerakan ini berfungsi sebagai perpindahan dari satu ragam gerakan ke ragam gerakan lain. Ketika menari, biasanya gerakan ini dilakukan setelah ada gerakan ngala dalam sebuah pertunjukan atau pentas, entah itu langsung atau hanya lewat televisi. Maka kalian akan memahami ragam gerakan ini. Setiap penampilan para penari menggunakan busana atau pakaian yang sangat beragam. Bahkan terdapat perbedaan antara busana pada tari tradisional dan tari gaya baru. Tapi secara umum pakaian yang dikenakan saat pentas tetap sama, yaitu busana tradisional. Berikut ini beberapa baju tradisional yang dipakai para penari saat pentas. Yang pertama adalah sinjang. Meskipun sekarang ini sudah banyak para kreasi busana untuk tarian ini, namun pada awalnya tetap busana yang dipakai adalah kain yang miring seperti celana panjang.
Celana panjang inilah yang disebut sinjang, pakaian tradisional yang tetap dipakai saat pentas. Kedua adalah apok. Saat pentas, para penari juga menggunakan busana atasan, khususnya yaitu pakaian apok. Busana ini juga sama seperti pakaian pada umumnya, seperti ada kancing, seperti hiasan bordiran motif bunga-bunga yang terdapat pada sudut-sudut pakaian. Yang ketiga adalah sampur. Sampur adalah kain panjang yang mirip dengan selendang yang diletakkan di leher penari. Kain tersebut merupakan salah satu unsur utama dalam tarian ini, karena pada tiap-tiap gerakan pasti memainkan sampur. Pada saat para penari tampilan dengan menggunakan sampur dan dengan tarian lemah gemulai, membuat para penonton semakin antusias dan semakin menyukai tarian ini. Selain dari pakaian dan cara gerakan tari jaipong, ada juga alat musik. Alat musik yang sangat berperan sebagai pemandu penari dalam mementaskan seni tari. Pada saat pementasan berlangsung, tarian ini diiringi musik dan lagu dalam tempo yang cepat. Dan biasanya lagu dalam tempo yang cepat ini bisa didominisasi oleh alat musik gendang. Selain gendang sebagai alat musiknya, terdapat juga alat musik lain yang turut juga mengiringi tarian ini. Antara lain yaitu yang pertama, gendang. Gendang atau kendang merupakan alat musik yang sudah biasa dan ada dimainkan pada saat pementasan kesenian dari Jawa Tengah dan Jawa Barat. Cara memainkan alat musik ini dengan cara ditabuh. Dalam tarian jaipong, gendang juga dipakai untuk mengiringi tarian ini dengan tempo penabuhan yang cepat, sehingga membuat penonton mudah terbawa dan menikmati tarian ini. Yang kedua adalah gong. Alat musik gong dimainkan dengan cara dipukul dengan alat pemukul. Alat musik ini mempunyai suara khas berupa dentuman yang keras. Pada hitungan tertentu, alat ini dipukul untuk mulai mengiringi tarian ini. Dan yang ketiga, kecapi. Sama halnya dengan tarian alat musik lainnya. Kecapi adalah alat musik yang digunakan dalam tarian jaipong, yang merupakan alat musik yang berasal dari Sunda. Alat musik ini biasanya dimainkan dengan cara dipetik dan sumber suara yang dihasilkan berasal dari dawai. Keempat adalah rebab. Rebab adalah musik pelengkap dari tarian ini. Pada saat alat musik ini terdapat 3 senar yang cara memainkannya dilakukan dengan cara dipetik. Alat musik rebab ini digunakan untuk membuat tarian ini semakin hidup dengan bunyi yang dihasilkannya. Dan yang terakhir adalah kecrek. Alat musik ini digunakan untuk mengiringi tarian ini. Alat musik kecrek merupakan perkusi yang sering digunakan pada pementasan wayang kulit. Kecrek, kurang lebih seperti itu bunyinya dari alat musik kecrek ini ketika mulai digunakan. Biasa alat musik ini terbuat dari bahan seng atau logam tipis. Sekian dari gua, semoga bermanfaat untuk kalian. Maaf bila banyak salah atau masih banyak kekurangan, mohon dimaklum. Masih belajar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.